Motif influencer parenting Meita Irianti melakukan penganiayaan kepada dua anak asuhnya di daycare Wensen School Depok bikin netizen geram. Kapolres Metro Depok Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan pelaku melakukan penganiayaan karena khilaf. Meski begitu, penyidik masih akan menggali lebih mendalam untuk mengetahui motif lain dari penganiayaan Meita kepada balita berinisial MK berusia 2 tahun dan bayi HW 9 bulan. Meita kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Depok imbas penganiayaan yang dilakukannya. Sebelumnya, perempuan berhijab itu dilaporkan oleh orang tua MK Mirza Farhan Prasetyo yang tak terima karena anaknya dianiaya dengan cara dipukul dan ditendang. Kemudian terungkap fakta bahwa yang menjadi korban penganiayaan bukan hanya Meka, tetapi ada juga HW. Dari rekaman CCTV yang memperlihatkan Meita tengah menganiaya MK dan HW pun telah dijadikan bukti kekerasan yang dilakukan oleh Meita. Akibat penganiayaan yang dilakukan Meita, bayi MK pun mengalami trauma. Sementara itu, HW diduga mengalami dislokasi atau pergeseran tulang pada kakinya karena sempat dibanting oleh Meita. Atas penganiayaan yang dilakukan Meita, ia pun dijerat dengan pasal 80 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. tindakan si terduga pelaku ini dikonfirmasi terkait dengan video yang beredar gitu ya. Nanti itu pertanyaan tambahan mengenai daycare-nya, mengenai biayanya, itu akan kita tanyakan juga, tetapi nanti pada pertanyaan perkembangan. Bapak yang ini kan pemilik, berarti dia sekaligus pengasuh atau seperti apa? Mungkin dia ada di situ? Sekaligus pengasuh juga, jadi ikut pengasuh anak-anak yang berada di desa. Bapak ada berapa anak sih Pak yang dipegang sama MI ini yang diasuh? Kalau yang dititipkan itu sejauh ini kita tanyakan ada 10 anak. Jadi ini untuk orang tua yang mungkin bekerja tidak mampu untuk menyediakan waktu secara khusus buat anak dan harus bekerja dititipkan anak-anak di situ. Jadi kami menanyakan hal ini kepada yang bersangkutan, ada 10 anak yang berada di sana. Bapak jeratkan pasalnya pasal Pak? Jadi pasalnya itu kita kenakan di Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan ayat 2. Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun. Jadi ini memang banyak orang yang menanyakan kok ancaman hukumannya cuma sekian, karena memang di undang-undangnya ancaman maksimalnya itu 5 tahun. Kalau mengakibatkan luka berat. Tapi kalau tidak mengakibatkan luka berat, maka ancaman hukumannya 3 tahun 6 bulan di ayat 1. Pak ingin meluruskan aja Pak, ini beredar kabar juga apa benar si tersangka ini tuh adik misalnya seorang anggota DPR Pak? Saya belum mendapat konfirmasi soal itu. Pak izin Pak, kan terkait kondisi pelaku ini kan sedang mengandung ya Pak ya. Kondisi seperti itu akan menjadi kendala dalam proses penyidikan atau mungkin nanti ada treatment khusus sih Pak untuk penyidikan sendiri? Kita dalam melakukan penyidikan itu normatif saja ya, orang yang mungkin mempunyai
penyakit khusus atau mungkin dalam kondisi khusus seperti mengandung dan sebagainya, tetap kita lakukan pemeriksaan, tidak ada masalah. Tapi kalau ada masalah, kita akan melarikan ke rumah sakit, ya tentu rumah sakit Kramat Jati, rumah sakit Polri yang memang berwenang untuk melakukan. Kalaupun misalnya harus dibantarkan, ya kita bantarkan. Tapi penahanan kita lakukan. Bapak, kondisi si anak seperti apa Mas? Kalau kondisi anak yang pertama itu dalam kondisi baik, ya alhamdulillah. Tapi ada traumatiknya. Traumatiknya ini akan kita dalami dengan visum hukumnya, visum psikologi. Nanti yang satu lagi yang umur 9 bulan nanti akan kita lakukan visum dan ronsen terhadap kondisi tubuhnya. Traumanya seperti apa sih? Itu boleh dijelaskan? Itu berdasarkan pelaporan yang disampaikan, ada ketakutan ketika melihat melihat pelaku, ya ketika melihat pelaku. Berarti bukan yang pertama kalinya Pak terhadap anak pertama ini yang sampai dia ketakutan sebegitu. Masih kita dalam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.